Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang identifikasi kesuksesan atau kegagalan wirausaha. Untuk menjadi seorang pengusaha, pasti kita harus melewati suatu proses yang akan mengarahkan kita kepada kegagalan atau mengarahkan kita pada kesuksesan. Nah, kita harus tahu apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesuksesan atau membawa kita malah pada kegagalan. Karakteristik dari seorang pengusaha harus mendukung sehingga terjadi kesuksesan dan menghindari kegagalan pada sebuah usaha. Faktor-faktor apa saja penyebab kesuksesan dan kegagalan seorang pengusaha? Ya, tentunya orang sukses itu mempelajari setiap kegagalan sehingga dia bisa menentukan langkah untuk meraih kesuksesannya. Sedangkan orang yang tidak sukses itu biasanya kegagalan-kegagalan hanya ditumpuk saja sehingga selalu membebani dia dan tidak bisa meraih masa depannya. Nah, seorang pengusaha sukses biasanya memiliki karakteristik atau memiliki karakter. Dia adalah seorang yang bertanggung jawab, selalu ingin belajar, melakukan perubahan, memiliki tujuan, dan cepat bertindak. Sedangkan orang yang pengusaha yang gagal biasanya memiliki karakter mudah menyalahkan orang lain, merasa tahu segalanya, takut pada perubahan, tidak memiliki tujuan, dan berbelit-belit. Nah, apa saja syarat untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil? Yang pertama adalah memiliki sikap mental yang positif. Yang kedua, memiliki keahlian di bidangnya, terutama bidang yang akan dia jadikan usaha. Kemudian yang ketiga, memiliki daya pikir yang kreatif, menemukan ide-ide baru untuk membuat suatu usahanya berhasil. Kemudian yang keempat, rajin mencoba hal-hal baru atau inovatif gitu ya. Kemudian yang kelima, memiliki semangat juang yang tinggi atau motivasi dan komitmen yang tinggi. Dan yang keenam, mampu mengantisipasi berbagai risiko dan persaingan. Selain itu, ada faktor-faktor pendukung keberhasilan seorang wirausahawan. Yang pertama adalah mampu melayani konsumen secara baik dan mengetahui persis target pasarnya. Yang kedua, memiliki cukup modal. Yang ketiga, mencari dan menggunakan informasi secara tepat. 4. Mampu mengatur waktu dengan efektif. Dan 5. Memiliki tenaga ahli yang bisa diandalkan. Itu adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan. Jadi memang harus memiliki karakteristik yang handal gitu ya. Lanjut ke faktor penyebab kegagalan. Beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha menurut Zimmerer antara lain: 1. Tidak kompeten dalam manajerial, artinya dia tidak punya kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha. 2. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, mengelola sumber daya manusia, dan lain sebagainya. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. 4. Gagal dalam perencanaan. 5. Lokasi yang kurang memadai atau kurang strategis. Kemudian 6. Sikap kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Kemudian terakhir adalah ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Nah, di sini seorang pengusaha selain faktor-faktor penyebab tadi, ada juga faktor-faktor penyebab internal dan eksternal. Internal itu dari dalam dirinya sendiri dan eksternal itu dari luar atau dari lingkungan. Nah, faktor internal dari sebuah kegagalan antara lain yang pertama, kurang pandai dalam beberapa hal tertentu karena kurang belajar dan berlatih. 2. Kurang pengalaman. 3. Kurang baik dalam mengatur waktu. 4. Kurang berani mengambil resiko. 5. Kurang pandai meyakinkan orang. 6. Kurang cepat bertindak. 7. Kurang mampu melihat dan memanfaatkan peluang untuk usaha. 8. Tidak menepati janji. 9. Tidak jujur. Dan 10. Cepat merasa puas. Jadi kalau usahanya sudah sukses menurutnya dia langsung puas dan kemudian
terjebak gitu ya, sehingga dia mengalami kegagalan. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang menyebabkan sebuah kegagalan. Yang pertama, sumber daya manusia yang tidak memadai secara kualitas dan kuantitas. Jadi kita sudah punya usaha, sudah bagus, ternyata sumber daya manusia atau bawahan kita tidak berkualitas. Nah, itu juga menyebabkan kegagalan. Yang kedua, komitmen pihak lain yang tidak terbukti. Kita bekerja sama dengan pihak lain, tetapi ternyata pihak lain tidak menepati janji. Nah, ini yang menyebabkan gagal ya. 3. Kenaikan harga barang yang tidak terduga. Harga barang baku, bahan baku dari sebuah usaha itu harus kita pikirkan baik-baik. Kenapa? Karena harga barang bisa terjadi kenaikan sewaktu-waktu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kemudian keempat, perubahan ekonomi global. Kelima, kebijakan pemerintah. Contohnya sekarang ya, seperti sekarang itu PPKM itu menyebabkan usaha-usaha terutama di bidang kuliner itu mengalami kolaps, mengalami sedikit perubahan. Sehingga kalau tidak pandai pengusahanya bisa jadi dia mengalami bangkrut gitu ya. Kemudian krisis ekonomi, politik, dan hukum. Ini pernah terjadi di tahun 98, krisis moneter menyebabkan kegagalan atau bangkrut dalam semua sektor usaha. Yang ketujuh, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi seorang pengusaha itu harus up to date, mengikuti perkembangan zaman sehingga apa yang diusahakan itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, untuk memahami materi, maka silakan disimak 2 video ini. Ada 1 video kesuksesan dan 1 video kegagalan yang bisa kalian cermati untuk menganalisis bagaimana karakteristik dari pengusaha tersebut. Terima kasih, semoga materi hari ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.